Sudah 3 tahun saya tidak membayar hutang pinjol. Dan sudah 3 tahun saya dikejar-kejar oleh debt collector. Mungkin kalian semua udah tahu, channel YouTube ini dibuat pada tanggal 11 Juli tahun 2023. Dan sekarang sudah tahun 2026. Itu artinya saya sudah menjadi konten kreator pinjol selama 3 tahun. Saya sudah galbay di pinjol selama 3 tahun. Ya. Lalu apa yang terjadi ke dalam hidup saya ketika saya tidak membayar hutang pinjol? Sebelum masuk ke pembahasan, kita buka dulu semua hutang-hutang saya yang ada di pinjol. Yang pertama, es pinjam. Saya masih punya hutang di es pinjam sebesar Rp85.627.816. Nah, dulu itu saya ngutang ke es pinjam sebesar 50 juta. Dan sekarang hutang saya sudah stop di angka 85 juta. Nah, es pinjam ini memang bisa dikatakan aman, ya. Kenapa? Karena bunganya tidak melebihi 100% dari pokok pinjaman saya. Dan di sini masih ada sisa limit ya teman-teman sebesar Rp3.573.000. Lumayan. Tapi sudah tidak bisa dicairkan ya. Yang kedua, SPY letter. Saya masih punya hutang Rp17.638.255. Nah, dulu itu saya punya kredit di SPY letter sebesar Rp16.350.000. Di sini masih ada sisa limit sebesar Rp2.117.000. Dan akun SPY letter saya sekarang sudah dinonaktifkan, tidak bisa dipakai lagi, ya. Ngopi dulu. Salam galbay untuk Indonesia. Apakah es pinjam dan SPY letter ini sudah ada debt collector yang datang ke rumah saya di tahun 2026? Jawabannya tidak ada, ya. Tapi menurut informasi, es pinjam dan SPY letter ini sudah ada debt collector di daerah Jabodetabek. Nah, saya daerah Bandung sampai sekarang masih aman, ya. Jadi buat Anda yang sedang mengalami telat bayar atau galbay di es pinjam dan SPY letter di luar daerah Jabodetabek, tenang ya. Tidak ada debt collector yang akan datang ke rumah Anda. Yang ketiga, GoPay pinjam ya. Saya masih punya hutang di GoPay pinjam sebesar Rp41.648.591. Nah, dulu itu saya punya limit di GoPay pinjam sebesar 35 juta. Nah, ini udah dipakai Rp32.528.000. Sekarang hutang saya udah stop di angka 41 juta ya, teman-teman. Nah, dulu itu saya pernah mencicil GoPay pinjam ini sebesar Rp50.000 per bulan. Gua cicil 50.000, 50.000, 50.000. Dan sekarang hutang saya sudah stop di angka 41 juta ya. Apakah GoPay pinjam ada debt collector yang datang ke rumah saya di tahun 2026 ini? Jawabannya tidak ada ya. Saya daerah Bandung. Nah, menurut informasi GoPay pinjam ini memang sudah ada debt collector di daerah Jabodetabek. Hati-hati ya, buat Anda di daerah Jabodetabek hati-hati. Cuman buat Anda yang sedang mengalami telat bayar atau galbay di GoPay pinjam di luar daerah Jabodetabek, tenang ya, aman. Oke, lanjut. Yang keempat ada di EasyCash ya.
Di isi cash hutang saya masih ada 136.079.192 rupiah. Nah, tagihan yang pertama ada 53 juta, yang kedua ada 48 juta, dan yang ketiga ada 33 juta. Apakah isi cash di tahun 2026 ini ada debt collector yang datang ke rumah saya? Jawabannya tidak ada, ya. Di tahun 2026 ini belum ada debt collector dari isi cash yang datang ke rumah saya. Masih aman ya teman-teman. Lanjut, di Krediwan hutang saya masih ada 72.500.000 rupiah. Nah, tagihan yang pertama termasuk bunga ada 34.700.000 rupiah. Total biaya terlambat 3.650.000 rupiah. Cicilan yang kedua ada 29.300.000 rupiah. Cicilan yang ketiga ada 4.850.000 rupiah. Apakah Krediwan di tahun 2026 ini ada debt collector yang datang ke rumah saya? Jawabannya tidak ada. Masih aman ya teman-teman. Lanjut, di Aku-Laku saya masih ada hutang 52.965.206 rupiah. Nah, sampai sekarang di tahun 2026 ini belum ada debt collector yang datang ke rumah saya. Masih aman ya. Daerah Bandung aman. Lanjut, dipinjam duit hutang saya masih ada 25 juta lebih. Sampai sekarang di tahun 2026 belum ada debt collector yang datang ke rumah saya. Masih aman ya. Di Ipoji hutang saya ada 15 juta lebih. Sampai sekarang belum ada debt collector yang datang ke rumah saya. Masih aman ya. Nah, buat Anda yang sedang mengalami telat bayar atau galbay di pinjol, dengar baik-baik. Tetap tenang, jangan panik, jangan takut. Kepanikan hanya akan memperburuk keadaan, dan ketakutan hanya akan menghancurkan mental Anda. Di video ini saya tidak mengajarkan Anda untuk berhutang. Dulu saya memang terlilit hutang pinjol, tapi setelah saya memberanikan diri untuk menjadi konten kreator pinjol, saya menjadikan hutang pinjol itu sebagai bahan konten. Ya. Dulu gue pernah takut sama pinjol. Pernah takut sama debt collector yang datang ke rumah. Pernah takut diteror debt collector. Pernah takut diancam debt collector. Tapi sekarang teroran debt collector, ancaman debt collector dijadikan untuk bahan konten. Ya. Apa artinya? Ternyata selama ini saya tidak membayar hutang pinjol selama 3 tahun, hidup saya baik-baik aja. Saya masih bisa bikin konten. Saya masih bisa ngomong depan kamera. Dan saya masih bisa jadi YouTuber. Ya. Sombong dikit lah, nggak apa-apa. Oke, saya ulangi ya. Di video ini saya tidak mengajarkan Anda untuk berhutang. Dan di video ini saya tidak mengajarkan Anda untuk galbay. Hutang tetap hutang, hukumnya wajib untuk kamu bayar karena hutang di bawah mati. Ya. Saya berhutang ke pinjol hanya untuk bahan konten. Nah, teman-teman, buat kalian yang sedang mengalami telat bayar atau galbay di pinjol, saya tahu. Mungkin sekarang otak Anda lagi stres, otak Anda lagi pusing, mikirin teroran dan ancaman dari debt collector yang masuk ke handphone Anda, ya. Dulu gua diteror debt collector itu hampir 3 bulan, ya. 3 bulan handphone gua rame setiap hari.
Nah, makanya buat Anda yang sedang mengalami telat bayar atau galbay harus sabar selama 3 bulan ya. Saya ulangi, debt collector pinjol meneror dan mengancam Anda itu selama 3 bulan. Harus sabar. Nah, di bulan keempat sampai bulan kelima masih ada yang neror, cuman jarang ya. Nah, sekarang yang meneror gua, mengancam gua itu 1 bulan sekali melalui email, kirim surat kayak gini ya. Terus masih ada yang nge-WA kayak gini, nge-WA kayak gini ya. Cuman sekarang saya sudah kuat mental. Saya sudah tidak takut lagi. Dan kalau ada debt collector yang datang ke rumah, saya akan menghadapi. Oke? Karena itulah resiko galbay dipinjol. Saya tahu resiko galbay dipinjol itu diteror, diancam, dan menghadapi debt collector. Nah, sekarang apakah nama saya sudah jelek? Jawabannya ya, nama saya sudah jelek. Nama saya sudah masuk selik OJK. Apakah BI checking skor kredit Anda sudah jelek, Singgi? Jawabannya ya, BI checking saya, skor kredit saya sudah jelek. Nah, apakah Anda pernah berhadapan dengan debt collector? Jawabannya pernah. Dulu saya galbay di Kredit Pintar. Ada debt collector dari Kredit Pintar yang datang ke rumah saya ya. Nah, mereka itu cuman bilang kayak gini, "Pak, kapan Bapak bayar hutang? Ini udah telat 3 bulan, Pak." Nah, debt collector itu cuma nagih hutang ya. Ingat baik-baik, debt collector cuma nagih hutang. Kapan mau bayar? Nah, teman-teman, sepengalaman saya tidak ada debt collector yang melakukan kekerasan di rumah saya, dan tidak ada debt collector yang meneror dan mengancam saya. Sampai sekarang aman-aman aja ya. Nah, kalau ada debt collector yang meneror, mengancam, dan melakukan kekerasan di rumah Anda, memaksa Anda untuk segera membayar tagihan Anda padahal Anda masih miskin, belum punya uang. Mereka memaksa, meneror, melakukan kekerasan, maka Anda sebagai nasabah berhak melaporkan mereka ke kantor polisi terdekat ya. Ingat baik-baik, nasabah itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi sekarang debt collector nggak bisa berkutik ya. Oke, teman-teman. Jadi intinya, saya tidak membayar hutang pinjol selama 3 tahun. Saya masih hidup ya. Saya masih sehat. Saya masih bisa bikin konten. Dan saya masih ganteng, teman-teman. Di video ini saya ulangi, saya tidak mengajarkan Anda untuk berhutang ke pinjol, tapi saya hanya ingin menenangkan hati dan pikiran kalian yang sedang stres mikirin pinjol. Oke, mulai dari sekarang Anda harus semangat bekerja lagi, semangat cari uang lagi. Jangan lupa bertaubat sama Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ambil wudhu, sholat, istighfar. Saya doakan semoga kalian semua jadi orang sukses dan bisa melunasi hutang-hutangnya. Amin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.